Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Widyastuti, mahasiswi semester 7, program studi terjemah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kritik terjemahan dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang sudah diterjemahkan oleh Ali Ridha Abdul Muhid. Yang pertama itu teks sumbernya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anna sallallahu alaihi wasallam kana yuraghibur rijala fi ta'limi nisa'ihimul harairi wal mawali wa yaqulu thalathatu lahum ajrun. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluku idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrun, yang artinya dan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para lelaki untuk mengajari istri-istri mereka yang merdeka dan budak-budak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 macam orang mereka mendapatkan 2 pahala: laki-laki dari ahli kitab yang beriman pada nabinya dan beriman pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan budak yang dimiliki bila menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak tuan-tuannya, dan laki-laki yang mempunyai budak perempuan lalu ia mendidik budaknya itu sebaik-baiknya serta mengajarinya dengan sebagus-bagusnya, lalu memerdekakannya dan memperistrinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Baik, selanjutnya itu saya akan melakukan analisis dari setiap aspek yang dimiliki, baik dari uh, strukturnya, tanda bacanya, transliterasinya, maknanya, dan diksinya. Yang pertama itu dari strukturnya. Nah, pada kalimat Waman anna sallallahu alaihi wasallam kana yuragibu. Terjemahannya itu dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong. Nah, di sini itu terdapat eh, terpengaruh langsung dari struktur Arab pada kata anahunya karena merupakan salilan karena ini adalah tidak lazim dan bahwasanya ini tidak lazim dalam gaya bahasa Indonesia yang formal. Dalam kaidah bahasa Indonesia akademik, struktur seperti ini menyebabkan kalimat terasa terbelit-belit dan kurang komunikatif bagi pembaca. Oleh karena itu, bentuk yang lebih tepat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan karena lebih ringkas, jelas, dan sesuai dengan pola subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesia. Perbaikan ini juga penting agar terjemahan hadis ini tidak hanya akurat secara makna, tetapi juga wajar untuk dibaca. Selanjutnya itu ada tanda baca. Nah, terjemahan menulis, beliau bersabda titik 2. Padahal menurut PUEB setelah kata pengiring itu seperti bersabda, berkata, itu digunakan koma, bukannya titik 2. Maka dari itu diperbaikilah menjadi beliau bersabda, koma, ada 3 golongan seperti itu. Karena lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan menjaga keindahan bacaan. Selanjutnya itu transliterasi. Nah, pada terjemahan yang memakai Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Allah Ta'ala, itu tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri tahun 1987. Maka dari itu diperbaiki karena adanya syaddah dan mad yang mengharuskan bacanya itu menjadi panjang. Contohnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soalnya ini itu jika di transliterasi itu so itu S dengan tanda titik di bawahnya, ataupun yang mad itu yang panjang itu dengan garis di atas hurufnya seperti sallallahu. Nah, di A-nya ini beri transliterasi yaitu dengan strip di atas. Nah, alasannya ini untuk menjaga konsistensi akademik dan keaslian lafaz Arab. Selanjutnya ini ada makna. Dalam terjemahan hadis ini terdapat beberapa bagian yang menunjukkan pergeseran makna dari teks sumber. Yang pertama itu ada al-harair yang diterjemahkan sebagai istri-istri mereka yang merdeka dan budak-budak. Padahal al-harair ini secara khusus berarti istri-istri yang merdeka. Sehingga penerjemahan yang kurang tepat tersebut menimbulkan kerancuan karena seolah-olah ini dimaksud
adalah istri-istri mereka secara umum dan budak-budak, sehingga kehilangan makna pembeda yang terkandung dalam teks Arab. Jadi yang benar itu adalah istri-istri yang merdeka, seperti itu. Lanjut yang kedua ini ada salah satu lahum ajron yang diterjemahkan sebagai 3 macam orang mereka mendapatkan 2 pahala. Padahal terjemahan yang lebih sesuai adalah ada 3 golongan yang memperoleh 2 pahala. Nah, perubahan kecil ini membuat kalimat menjadi lebih komunikatif dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada kanat lahum amatun yang diterjemahkan mempunyai budak perempuan lalu ia mendidiknya. Nah, perbaikan yang dilakukan itu eee, menjadi seorang lelaki yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu ia mendidiknya dengan baik, mengajarinya dengan benar, kemudian memerdekakannya dan menikahinya. Perubahan ini menegaskan peran subjek secara lebih jelas dan menampilkan alur perbuatan secara runtut sesuai dengan makna hadis. Dengan demikian, revisi makna ini tidak hanya lebih akurat secara semantik, tetapi juga lebih selaras dengan tradisi penulisan akademik. Selanjutnya itu ada diksinya. Nah, diksi, yang diambil dari kritik terjemahan teks ini itu pada kata bagus-bagusnya. Ungkapan tersebut bersifat populer dan cenderung kasual, sehingga menurunkan tingkat keformalan bahasa yang seharusnya dijaga ketika menerjemahkan teks. Maka dari itu, untuk perbaikannya itu diganti dengan sebaik-baiknya, karena selain memiliki makna yang lebih padat dan ilmiah, juga mampu menjaga kesan sakral teks hadis. Dengan demikian, perbaikan pilihan kata ini tidak hanya memperhalus gaya bahasa, tetapi juga menegaskan penghormatan terhadap kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, setelah dikritik, ini adalah hasil dari revisi terjemahannya, yaitu menjadi Rasulullah SAW menganjurkan para lelaki untuk mengajari istri-istri mereka yang merdeka dan juga hamba sahaya perempuan. Beliau bersabda, ada 3 golongan yang memperoleh 2 pahala. Seorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan juga kepada Muhammad SAW, seorang hamba sahaya yang menyukai hak Allah dan hak tuannya, serta seorang lelaki yang memiliki seorang perempuan, mendidiknya dengan baik, mengajarnya dengan benar, lalu memerdekakannya dan menikahinya. Maka baginya ada 2 pahala. Jadi, kesimpulan dari teks ini tuh terjemahan dari Ali Ridho ini memiliki kelemahan dari aspek struktur, tanda baca, transliterasi, makna, dan pilihan diksi. Kesalahan tersebut ini menyebabkan terjemahan kurang idiomatis, kurang sesuai PUEB, dan terjadi pergeseran makna. Maka dari itu, perbaikan yang dilakukan itu menyesuaikan struktur kalimat agar ringkas dan komunikatif, menggunakan tanda baca sesuai kaidah, memakai transliterasi sesuai SKB 2 Menteri tahun 1987, terus memiliki diksi yang lebih formal dan religius. Revisi pun diusulkan agar lebih akurat, komunikatif, sesuai kaidah akademik, dan tetap menjaga kesakralan hadis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.